Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak tentunya di channel Arif Ardianto, channelnya animasi pembelajaran untuk sekolah dasar. Baik, pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan materi yakni tentang ringkasan tema 1 subtema 1 pada mata pelajaran IPA untuk kelas 6 sekolah dasar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Materi yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ini terbagi menjadi dua ya adik-adik. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Alat perkembangbiakannya berupa bunga dan biji. Yang kedua, ini ada perkembangbiakan vegetatif, di mana perkembangbiakan vegetatif disebut juga perkembangbiakan tak kawin. Alat perkembangbiakannya diambil dari bagian-bagian tumbuhan induknya. Bagian-bagian bunga. Yang pertama ada mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang mempunyai warna, bentuk, bau yang bermacam-macam. Ini mahkota ya adik-adik ya. Selanjutnya ada benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Selanjutnya ada kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian yang membungkus mahkota bunga saat masih kuncup. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang melekat pada batang. Bagian pangkal tangkai bunga biasanya akan membesar membentuk dasar bunga. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan, kemudian pembuahan. Penyerbukan merupakan peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik, sedangkan pembuahan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Hasil dari pembuahan adalah zigot dan berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi biji. Nah, biji inilah nantinya yang akan menjadi tumbuhan baru. Jenis-jenis penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri. Yang pertama ya adik-adik, penyerbukan sendiri ini serbuk sarinya jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Ada yang penyerbukan tetangga, yakni serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain tapi masih satu pohon. Kemudian penyerbukan silang, serbuk sari jatuh di kepala putik pada tumbuhan lain dari bunga sejenis tapi berbeda pohon. Selanjutnya yang terakhir ada penyerbukan bastar, yakni serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga dari tumbuhan yang berbeda jenis. Cara penyerbukan pada tumbuhan. Yang pertama, anemogami. Apakah anemogami? Anemogami merupakan penyerbukan dengan bantuan angin. Adapun ciri-ciri anemogami, yakni yang pertama memiliki kepala sari yang besar, memiliki serbuk sari yang ringan, memiliki tangkai sari panjang, tidak memiliki mahkota bunga. Itu ciri-ciri dari anemogami. Yang kedua ada entomogami. Entomogami merupakan penyerbukan dengan bantuan serangga. Saat serangga menghisap nektar pada bunga, serbuk sari menempel pada tubuh serangga. Selanjutnya serangga hingga pada bunga lain. Nah, serbuk sari yang nempel pada tubuhnya tadi terjatuh di kepala putik bunga lain tersebut. Ciri-cirinya memiliki mahkota bunga berwarna mencolok. Yang kedua memiliki mahkota bunga yang besar. Yang ketiga mengeluarkan bau harum. Yang keempat menghasilkan nektar. Ada lagi antropogami. Antropogami ini merupakan penyerbukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan dilakukan karena letak benang sari dan putik tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan secara alami. Ciri-cirinya memiliki serbuk sari dan kepala putik yang
tidak terletak dalam satu bunga, memiliki kepala putih dalam kondisi tertutup, memiliki serbuk sari yang sulit rontok. Itu antropogami. Yang terakhir adik-adik, ini ada hidrogami. Hidrogami merupakan penyerbukan dengan bantuan air. Nah, aliran air dapat menghanyutkan serbuk sari sehingga membuatnya menempel di kepala putih ya. Hidrogami ini biasanya terjadi pada tumbuhan air seperti hidra dan ganggang. Manfaat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang pertama, tumbuhan dapat berumur lebih lama. Yang kedua, tumbuhan baru yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan relatif murah. Terakhir, dapat menghasilkan varietas baru dengan cara menyilang. Itu tadi adik-adik, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Baik, sekarang kita akan memasuki perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Ini ada contoh-contohnya ya adik-adik. Ini kira-kira apa ya? Iya, tepat sekali. Ini adalah tunas. Tunas merupakan anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Tunas muncul dari akar, batang, dan daun pada tumbuhan yang telah tua. Contohnya, tunas akar pada cemara, tunas batang pada pisang, tunas daun pada cocor bebek. Spora. Nah, spora itu apa, Kak? Spora adalah inti sel yang berfungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berbentuk seperti biji tetapi sangat halus dan terletak di dalam kotak spora yang disebut dengan spongarium. Spongarium yang sudah matang akan pecah ya, sehingga spora dengan bantuan angin dan terjatuh di tempat yang lembab akan berkecambah dan menjadi tumbuhan baru. Ini contohnya spongarium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Yang ketiga ada akar tinggal atau rizom. Akar tinggal atau rizom merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan dapat menumbuhkan tunas. Contohnya adalah lengkuas, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Terakhir, kemudian yang keempat ada geragi atau stalon. Geragi atau stalon merupakan batang yang tumbuh menjalar di bawah atau permukaan tanah. Contohnya adalah stroberi ya, yang di atas tanah, yang di bawah tanah adalah geragi pada rumput teki. Yang terakhir ada umbi ya adik-adik ya. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh menggembung di dalam tanah. Kemudian ada umbi lapis yang merupakan pelepah daun yang tumbuh dan memiliki susunan berlapis. Itu umbi lapis seperti bawang ya. Terakhir ada umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang membesar dan berisi cadangan makanan, contohnya pada singkong. Manfaat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang pertama, tumbuhan lebih cepat menghasilkan buah. Yang kedua, tumbuhan dapat dikembangkan tanpa perlu menunggu berbuah. Yang ketiga, dapat menghasilkan tumbuhan baru yang identik dengan induknya. Yang keempat, dapat membiakkan tumbuhan yang tidak menghasilkan buah atau biji. Baik adik-adik, mungkin hanya ini yang dapat kakak sampaikan pada tema 1, subtema 1, ringkasan pembelajaran IPA. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan adik-adik dalam belajar di rumah. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Pada Allah kakak mohon ampunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.